Kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli begitu ya Pak ya. Sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan dan yang secara umum bahwa kami akan terus mengupayakan hal-hal yang terkait dengan tadi pelayanan kepada masyarakat. Jadi apa saja yang harus segera mungkin dilakukan digitalisasi nanti akan kami prioritaskan khususnya untuk tahun 2026 yang akan datang. Jadi bagaimana terkait dengan arsip tadi agraria, arsip kebencanaan, arsip pemilu, kemudian berbagai arsip lain yang terkait dengan prioritas Presiden. Kemudian juga yang terkait tadi dengan pertanyaan yang saat ini sedang ramai juga bahwa ijazah itu seperti apa. Jadi kalau izin kami menjelaskan terkait dengan kalau kita bicara arsip itu kan sesuatu yang harus otentik, yang asli begitu ya Pak ya. Sehingga kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang kalau terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Gitu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak. Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Jadi sudah bukan arsip otentik ya Pak. Nah kemudian kalau memang dikejar lagi, oh itu kan harusnya masuk di dalam arsip yang harus diserahkan kepada Andri. Ada aturan lagi yang mengatur bahwa arsip itu akan diserahkan kepada Andri kalau sudah masuk klasifikasi statis. Atau mungkin sesuatu yang bersifat itu sangat memiliki nilai manfaat yang luar biasa sehingga menjadi arsip yang harus disimpan. Nah begitu harus disimpan, kami harus klasifikasi lagi. Ini arsip yang berupa fotokopi yang sudah dilegalisir dan sebagainya itu harus diklarifikasi lagi Pak. Gitu. Jadi tentunya kami kembalikan lagi kalau kita mau menurut kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang Kearsipan dan sebagainya, nah itu yang kemudian menjadi jelas sebetulnya, tapi kita tidak permasalahkan kenapa itu diangkat ya Pak ya. Dan mungkin ini yang kemudian nanti ada masa retensi dan sebagainya yang ditetapkan bukan oleh Andri tetapi yang ditetapkan oleh dalam hal ini KPU-nya. Jadi mau berapa tahun dan sebagainya, seperti itu. Izin nanti kalau dibutuhkan kami siap untuk berdiskusi lebih detail Bapak. Kemudian kalau yang tadi yang terkait dengan bagaimana Andri bisa membantu dalam konteks ada lagi nih konflik 3 pulau di Papua Barat Daya yang kemudian ada di perbatasan antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara. Ini mirip seperti 4 pulau yang kemarin bukan diperebutkan lah, disengketakan antara pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara, dan itu bisa selesai dengan adanya arsip. Kami akan segera untuk kemudian kami sampaikan Bapak. Jadi dulunya atau dalam konteks arsipnya itu dulu apakah masuk di dalam konteks sebelumnya adalah pasti Provinsi Irian Jaya mungkin ya Pak ya, kemudian menjadi Papua dan Maluku yang merupakan kemudian saat ini menjadi Maluku Utara setelah pengembangan wilayah. Saya kira demikian Bapak. Terima kasih, ada Pak. Kami cari segera Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mego atas respon yang disampaikan. Pak Topik, monggo. Baik, terima kasih pimpinan. Ini kita perpanjang lagi ya, sampai 14 berapa nih?
14, maksimal 14.30 selesai ya. Oke. Lanjut Pak Taufik. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi terkait dengan keluhan kepegawaian yang termasuk salah satunya adalah jadi kediklatan. Ini sudah kita lakukan quick response dengan kita membuka pengaduan, kotak pengaduan dan tindak lanjut yang kita buat transparan. Artinya kita informasikan untuk perbaikan-perbaikannya, progresnya, terutama di beberapa pelatihan yang sifatnya wajib seperti pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan. Kemudian tadi terima kasih Pak Tovan tadi terkait dengan PEN. Ini memang sekarang ini kita upayakan untuk diarahkan mendukung apa yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Kemarin percepatan pengentasan kemiskinan termasuk penguatan sekolah rakyat, kemudian ekonomi koperasi merah putih. Ini yang menjadi beberapa program yang kita lakukan. Tapi kami sangat setuju Bapak dengan tadi gagasan yang sangat bagus. Kita akan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena ini menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri dalam pembekalan untuk kepala daerah termasuk program-program retret. Nanti insya Allah kita akan lakukan koordinasi dan penguatannya. Kemudian tadi terima kasih Pak Aziz tadi menyampaikan mengenai infrastruktur AI. Memang sementara ini kita sedang kolaborasi dengan beberapa korporasi seperti Microsoft, kemudian dengan ESQ juga untuk penguatan-penguatan AI di dalam pembelajaran pelatihan kepemimpinan khususnya. Tetapi tahun ini juga, akhir tahun ini kita sudah mulai juga Bapak untuk membangun kapasitas kita. Masih nyicil karena memang anggarannya ini tidak banyak, tetapi alhamdulillah kita dapat support dari beberapa korporasi seperti Edubion, Kubisa dan seterusnya yang sudah memang advance di sana agar kita punya kemandirian dalam hal tadi teknologi ya dalam pembelajaran. Karena ini memang sebuah keharusan kita punya dukungan teknologi AI seperti yang kita sekarang sedang persiapkan bagaimana kita peserta yang ASN yang belajar akan didampingi namanya coach AI. Ya, jadi coach dari AI ini yang sekarang lagi kita perkuat agar mereka bisa lebih interaktif lagi, lebih kemudian disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang spesifik di dalam pengembangan kompetensi. Kemudian juga di dalam kognisi bangsa ini kami sedang merombak kurikulum pelatihan kepemimpinan. Kami sangat setuju tadi memang ini penguatan wawasan kebangsaan. Kita juga kerjasama dengan Dewan Pertahanan Nasional. Bagaimana memperkuat tadi terutama dari pelatihan dasar, kemudian juga pelatihan kepemimpinan ini agar ada kognisi kebangsaan yang semakin kuat. Kemudian tadi beberapa pertanyaan Pak Mardhani, terima kasih tadi dukungannya. Ini memang integritas ini kuncinya Bapak. Ini kalau kita meleset memang sebagai lembaga pendidikan menjadi tidak lagi punya makna. Kita sudah melakukan dari standar pelayanan kami, Pak ISO untuk anti penyuapan, gratifikasi yang itu selalu kita tekankan. Di samping itu juga kurikulum, mulai dari pelatihan dasar sampai kemudian yang pelatihan paling tinggi, kita pastikan itu semuanya diterapkan dengan baik karena itu juga merupakan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh para ASN sehingga ini kami pastikan kemarin dengan kawan-kawan KPK juga kita membentuk suatu kerjasama untuk penguatan materi pemberantasan korupsi dan tadi yang baru adalah tentang konflik of interest ini juga kita tanamkan dari awal agar memberikan sadar bagi ASN yang mereka untuk semakin sadar dengan tantangan korupsi di lingkungannya. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.